Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Di video pertama ini saya ingin curhat, ya, menjelaskan gimana sih rasanya setelah resign dari koperasi atau lembaga perbankan, lembaga keuangan gitu ya, dengan alasan karena riba. Jadi seperti apa videonya, mari kita tonton. Jadi teman-teman, sekitar 1 tahun yang lalu, kira-kira bulan April 2024, dari 1 tahun lebih dari video ini dibuat. Saat itu saya memutuskan untuk resign karena setelah beberapa bulan coba untuk merenungi, coba sholat istikharah juga, ternyata mendapatkan beberapa jawaban yang menurut saya oke lah. Saya harus mengakui bahwa ini memang belum pas gitu, atau masih riba. Padahal koperasi yang saya dulu sempat kerja di sana itu sudah cukup serius gitu ya, karena di akadnya kemudian ada proses-proses yang memang sebenarnya tidak dilakukan oleh koperasi ataupun perbankan yang lain gitu teman-teman. Nah, sebenarnya secara keuangan, secara gaji di sana saya cukup cukup makmur gitu ya, cukup terpenuhi. Artinya secara benefit gitu, saya cukup diuntungkan di situ sebagai karyawan, karena yang saya hanya lulusan SMA, pernah kuliah tapi nggak selesai gitu ya. Di sana cukup dihargai. 1,5 tahun di sana ya. Saya ceritakan sedikit tentang pekerjaan saya waktu itu ya teman-teman ya. Jadi 1,5 tahun di sana sebagai staf lapang ya, jadi AO, di bawah tarik angsuran gitu kan. Kemudian ketika ada lowongan internal, saya coba melamar. Kemudian saat itu bahkan tidak melamar, saya dilamar gitu ya. Jadi HRD-nya menelpon ke manajer, tanya tentang saya, kemudian saya disuruh berangkat untuk tes juga mau. Saya coba melamar, coba akhirnya ikut interview, ternyata tes juga, ternyata dinyatakan lolos. Kemudian itu kira-kira saya masuk bulan November 2016 teman-teman di sana. Kemudian tesnya itu 2018 bulannya, kalau nggak salah bulan Mei atau Juni gitu. Kemudian jarak beberapa, sekitar 1 bulan lebih, kemudian dinyatakan lolos. Lalu sekitar bulan Agustus 2018 itu mendapatkan jabatan baru yang pekerjaannya seperti ini teman-teman. Di kegiatannya itu melakukan sosialisasi, training di beberapa daerah. Saat itu tugas saya pertama setelah menjadi tim regional namanya ya, tim daerah, waktu itu mendapatkan jabatan sebagai community development. Community development itu memberikan ilmu yang sudah dipelajari, disampaikan kepada masyarakat ataupun karyawan. Kalau di perusahaan lain biasanya disebutnya CSR, atau mungkin di perusahaan lain lagi yang Komdev ini difungsikan sebagai HRD, tapi untuk memanage karyawannya yang sudah ada di sana gitu. Jadi menjaga biar tetap konsisten, mungkin tetap amanah gitu ya, menjadi menambah wawasan pada karyawan tersebut yang ada di sana gitu. Kemudian singkat cerita, pada tahun 2018 itu bulan Agustus saya diterima di sana, diterima sebagai Komdev itu, kerja di sana. Kemudian ditempatkan di daerah Jawa Timur, di daerah
kota Nganjuk gitu ya. Cuman memang harus mengcover beberapa kota yang ada di sana atau beberapa cabang yang ada di sana, kota-kota di sekitaran cabangnya, di sekitaran Pacitan, terus daerah Ponorogo, Ngawi, Madiun, kemudian Nganjuk itu sendiri, Kediri, terus daerah lain seperti Tulungagung, kemudian mendekati Malang sana juga ada Trenggalek gitu ya. Di kota-kota itu kemudian di sana kurang lebih 1 tahun, kemudian saya di rolling, dipindah tugaskan ke daerah Bojonegoro. Di sana sekitar 2 tahun ya. Bojonegoro itu mengcover dari mulai Bojonegoro itu sendiri, kemudian Lamongan, kemudian Jombang, terus Mojokerto, kemudian Sidoarjo, kemudian ya Pasuruan ya, termasuk Probolinggo yang paling timur itu. Dari sana 2 tahun, artinya saya 3 tahun sebagai gubernur, kemudian di rolling lagi ke Grobogan, Jawa Tengah kantornya. Grobogan itu mencakup Grobogan itu sendiri, kemudian Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan pinggirannya Jawa Timur. Dari sana saya kurang lebih 2 tahun, artinya sudah 5 tahun. Kemudian setahun terakhir saya di rolling ke daerah Medan di Sumatera Utara. Di sana luar biasa, saya dapat ilmu banyak di sana, termasuk pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan gitu ya. Jadi selama saya menjadi staf lapang waktu itu, saya coba istikharah juga, sama keraguan itu ada, saya riba atau enggak ya, saya makan halal atau haram ya. Kemudian supaya istikharah, ternyata malah jawabannya naik jabatan itu. Kemudian saya jalani kurang lebih 6 tahun setelahnya, artinya saya di sana sekitar 8 tahun ya, berarti ya 8 tahun lebih, kurang sekitar itulah. Kemudian ternyata ketika saya sudah di jabatan itu, hampa juga akhirnya, hampa. Saya itu sebenarnya sholat juga jalan gitu, ngaji juga sedikit-sedikit, masih baca Al-Quran kok gitu. Tapi kenapa nggak nyaman ya, hatinya nggak tenang gitu. Nah, coba istikharah lagi, ternyata ketika saya di Medan itu teman-teman, saya itu kayak dikasih pelajaran yang luar biasa. Jadi saat itu ibaratnya ya tingkatan gitu ya, saya itu kayak naik kelas gitu. Saya di sana itu dapat fasilitas sepeda motor yang lumayan ya, kalau untuk orang kampung kayak saya ini dapat motor fiction waktu itu. Kemudian fiction itu diganti menjadi Verza CB 150 itu ya, dan itu keluaran baru keluar dari dealer kira-kira 1 bulan. Nah, di sana saya dapat itu, kemudian berjalan kira-kira sekitar 4 bulan mungkin. Nah, itu mulai ya menurun. Inventaris itu diganti dengan Revo gitu ya. Dan di sana ditemukan dengan teman-teman yang luar biasa teman-teman. Di sana ya ada satu daerah yang pernah konflik dengan Indonesia gitu ya. Ketika di sana saya berkumpulnya dengan orang-orang dari daerah tersebut. Jadi saya sendirian sana, kira-kira sekitar berapa orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin sekitar 8 atau 9 orang. Kemudian ternyata memang gaya bercanda kami berbeda, saya dengan mereka. Satu ketika saya diminta untuk tadinya saya ditanya terkait laptop ya, laptopnya
saya ingin ganti dan dipersilahkan untuk menggunakan laptop yang sudah ada di sana, karena memang laptop yang jadi inventaris saya itu udah cukup tua teman-teman, udah cukup lama gitu. Akhirnya disarankan untuk ganti laptop yang ada di sana. Cuman saya emang belum lihat laptopnya, belum ambil juga. Kemudian satu ketika di beberapa hari setelahnya, kalau nggak saya itu dari Jumat kayaknya, terus kemudian di hari Selasa minggu berikutnya itu saya ditelepon, Mas Hari, hari ini kemana? Saya ke cabang ini Pak, nanti sekalian mampir ke cabang ini ya, tolong bawakan proyektor yang ada di sana buat rapat besok. Oh baik Pak. Jadi ceritanya teman-teman, di sini ada cabang, di sini ada cabang juga, di sini ada kantor kami. Nah, kantor sekaligus mes sih sebenarnya. Kemudian saya ketika mau ke sana disarankan untuk mampir ke sini dulu bawa proyektor dari sana. Mampir, kemudian ke sana ke cabang yang berikutnya. Nah, di cabang itu saya taruh proyektor, kemudian lanjut ke cabang berikutnya yang jadi tujuan saya. Nah, ketika itu saya coba untuk ya bekerja seperti biasa, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, muncullah masalah dari Jumat atau Sabtunya, Jumat kan masalah, dicari laptop yang tadi jadi rencananya mau dipakai saya itu, dicari sama bagian teknisi ya, bagian komputer lah gitu ya, bagian komputer. Kemudian ditanya, ada yang tahu laptop ini enggak gitu, di share di grup ini itu gitu ya. Oh itu kalau nggak salah di hari Senin ding, bukan Jumatnya tapi Senin minggu berikutnya lagi. Ada yang tahu laptop ini enggak, di share di grup. Di sana di grup itu teman-teman bercandanya udah nggak enak. Di sana kebetulan yang suka COD-an dari Facebook gitu kan, beli barang kemudian COD-an itu tuh kebetulan saya. Nah di sana ada yang nyeletuk, wah mungkin udah di COD kan itu gitu. Artinya ada yang beranggapan atau bercanda sih mungkin anggapan mereka, tapi saya ngerasa nggak enak hati di situ. Canda, mungkin udah COD kan begitu, dan itu di grup. Sedangkan saat itu saya nggak ada di kantor itu, saya ada di cabang lain. Nah yang bikin saya jengkel ternyata teman-teman, setelah saya sadari ada juga yang bercanda, udah bacakan Yasin aja 3 kali biar orangnya panas gitu. Akhirnya di situ saya nyeletuk, udah saya bantu Yasin 41 kali saya bilang gitu. Dan benar-benar saya lakukan teman-teman, saya lakukan. Kemudian setiap selesai saya tandai di grup itu terus sampai akhirnya selesai 41 kali, termasuk ketika maghrib ya, ketika maghrib dari Senin itu saya sadari ada bahwa teman-teman yang ngobrol di grup itu, mereka itu saat itu sedang ada di kantor semua kecuali saya. Ya ada satu audit yang lain tapi memang dia jarang ke kantor itu. Ya saya jadi beranggapan bahwa itu ngomongin saya akhirnya, karena kalau memang itu dianggap serius gitu kan, atau enggak bercanda atau apa, ya mendingan ditelepon kan sayanya, Mas Hari di mana, sini dong ngobrol dulu, ada sesuatu yang kita harus ngobrolin, atau laptopnya ada yang ini Mas salah paham, datang dulu ke kantor kan gitu. Waktu itu enggak. Kemudian dari situ saya udah muntap ya kalau kata orang Jawa ya. Kan kalau orang Jawa itu prinsipnya, bukan berarti saya mengandalkan orang Jawa atau mengunggulkan gitu. Kan kebetulan saya orang Jawa dan saya pakai salah satu orang yang pakai prinsip itu gitu. Jadi ngalah ngalih ngamuk kan akhirnya. Ngalah, saya sudah ngalih, saya coba enggak di kantor itu, saya coba ke cabang gitu. Ngamuk nih yang terakhir, ternyata bercandanya makin luar biasa. Usir dia dari kampung ini, bakar gitu, di grup itu cecetan itu. Ya mungkin niatnya bercanda, tapi hati saya bilangnya itu nggak bercanda, itu bully akhirnya.
Dari situ saya ngerasa sedikit nggak terima gitu ya, kok saya diginiin sih, saya jauh-jauh dari sana, apa memang ini jawaban dari istikharah saya. Akhirnya saya harus, nggak bisa nih saya di sini akhirnya, karena harga diri saya juga harus diselamatkan kan, nggak bisa direndahkan terus gitu. Akhirnya saya coba merenung semalaman, coba tidur, coba ya setelah 41 kali itu saya di sana, coba saya sampaikan, saya selesai 41 kali. Kemudian saya berdoanya gini teman-teman,